Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik ke channel Lagar Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Berserk of Gluttony. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Fate berhasil menyelamatkan Roxy dari rencana pengorbanannya di Galia. Bahkan Fate juga berhasil mengalahkan Celestial Dragon dalam usaha menyelamatkan Roxy. Namun sebagai gantinya, dia harus kehilangan satu lengannya. Dan Fate juga harus sedikit menjauh dari Roxy sekarang. Karena memang nih skill Gluttony yang dimiliki sama Fate itu ingin memangsa Roxy juga. Dalam part kali ini, panel cerita pun berfokus ke karakter Fate, Mind, dan Alice. Nah, untuk mengembalikan lengan Fate yang sudah terpotong, mereka itu perlu membuat Fate menggunakan secret art dari Grid dalam mode tongkatnya yang bernama Twilight Healing, teman-teman. Namun, untuk bisa mengaktifkannya, Fate itu perlu berada di teritorium E lagi. Lalu mengorbankan 40% dari status kekuatannya kepada Grid. Dikatakan nih kalau Twilight Healing bisa menyembuhkan apapun termasuk mengembalikan lengan Fate yang sudah terpotong nih. Jadi karena itulah Mind dan Alice membawa Fate ke markas para orc di Galia. Dan mereka juga meminta Fate untuk mengalahkan semua orc di sana dengan tangannya sendiri jika Fate itu ingin memasuki teritorium E lagi. Tentu Fate pun hanya bisa mengelus dadanya nih. Kalian tahu kan, Fate itu sekarang cuma punya satu lengan. Pastinya akan sangat sulit baginya untuk bertarung dengan satu lengan seperti itu. Tapi gregetnya, si Mind dan Alice itu menolak buat membantu Fate dalam mengalahkan para orc tadi. Benar saja nih, Fate pun sampai ingin mati lagi setelah menghabisi para orc yang ada di sarang atau markasnya itu. Namun Fate nggak boleh berpuas diri dulu. Setelah dia selesai membasmi orc yang ada di sarang ini, Mind dan Alice pun kembali mengantar Fate ke sarang berikutnya yang harus dibasmi nih. Oh iya, hal ini mereka lakukan juga bukan hanya untuk membuat Fate naik ke teritorium E lagi, tapi mereka itu ingin Fate menipisi populasi monster yang ada di Galia. Karena memang Celestial Dragon yang berperan sebagai predator utama Galia itu udah mati. Jadi di sini gak akan ada lagi yang memburu para orc ini secara rutin gitu. Bila dibiarkan aja, maka para orc ini akan semakin banyak dan malah akan menyerang kota Babylon. Bahkan bisa juga menjadi ancaman bagi Seyford. Nah, setelah 1 minggu membersihkan para orc yang ada di Galia, akhirnya Fate pun berhasil mencapai teritorium E lagi nih. Di sini, dia pun langsung mengaktifkan Twilight Healing untuk menumbuhkan lengannya lagi. Melihat hal itu, Alice pun nampak cukup senang nih. Namun dengan ini, mereka tuh harus berpisah untuk sementara. Karena memang Alice memiliki tugas yang cukup penting di kedalaman Galia. Dan dia itu harus melakukan tugas ini sendirian. Dia juga berkata kalau tenang saja. Setelah tugasnya selesai, maka Alice juga akan menemui Fate dan Mind lagi. Jadi Alice pun meminta Mind dan Fate buat menunggunya di Seyford saja. Dalam 1 bulan, mereka bertiga akan dipertemukan kembali di sana. Setelah kepergian dari Alice, Fate pun sempat tanya sama Mind untuk melakukan apa selama menunggu Alice itu pulang. Mendengarkan hal itu, Mind pun berkata kalau dia akan bersama dengan Fate saja sampai mereka bertemu kembali dengan Alice. Di sini Fate pun berkata nih, kalau sebelum kembali ke Seyford, maka mereka itu harus mampir ke Hausen terlebih dahulu. Karena memang mereka juga udah berjanji untuk kembali setelah urusan mereka itu selesai dalam Galia. Panel cerita pun berpindah ke Hausen atau wilayah dari kekuasaan Aaron Barbatos. Saat itu Mind dan Fate pun cukup terkejut karena memang Hausen itu mengalami perubahan yang cukup besar, teman-teman. Di mana sudah banyak sekali bangunan yang kembali dibangun nih. Ya, Aaron nampaknya perlahan mulai membangun wilayahnya lagi. Oh ya, secara nggak terduga Aaron juga ikut terpengaruh sama Fate nih. Nampaknya saat Fate memasuki teritorium E lagi, si Aaron juga memasuki level tersebut, teman-teman. Yaitulah dampak hebat dari level holder seperti Fate. Nah, alasan Aaron meminta Fate untuk kembali ke sini juga karena dia itu ingin mengadopsi Fate buat masuk ke keluarga Barbatos. Aaron sudah tidak memiliki keluarga lagi, maka dari itulah dia ingin Fate mewarisi semua hal dari keluarga Barbatos agar nantinya keluarga Barbatos juga nggak punah, teman-teman. Mendengarkan hal itu, Fate pun memikirkannya dengan seksama nih. Sebenarnya dia itu ingin terbebas dari segala urusan kesatria suci. Tapi jika begitu, dia nggak akan bisa membantu Roxy dari dekat. Lagi pula, Aaron telah banyak membantunya. Jadi apa salahnya jika kali ini dialah yang akan membantu Aaron? Di saat itulah,
Fate pun langsung menerima penawaran dari Aaron untuk menjadi penerusnya nih. Dimulailah hari-hari di mana Fate sebagai pewaris keluarga Barbatos nih. Tapi hal pertama yang dia lakukan adalah membantu Aaron dalam membangun kembali Hausen. Setelah itu mereka bertiga pun bersama Mine nih memutuskan untuk kembali ke Seyford nih untuk memberikan informasi pewarisan ini kepada sang Raja Seyford. Namun di tengah perjalanan mereka menuju Seyford, Fate itu merasakan firasat yang buruk dengan keadaan dari Aisyah atau ibu dari Roxy teman-teman. Ya, sebagaimana yang kita tahu kalau ibu dari Roxy terkena penyakit parah yang membuatnya itu pasrah akan kematiannya. Nah, nampaknya itu adalah hari di mana Aisyah akan meninggal teman-teman, dan Fate mendapatkan firasat akan itu. Ya, dia punya insting untuk menyelamatkan salah satu haremnya, maksudnya ibu mertuanya. Jadi di sini, Fate pun langsung berlari menuju wilayah Heart untuk menyembuhkan Aisyah nih. Untung saja, Fate datang tepat waktu dan berhasil menyembuhkan Aisyah dengan Twilight Healing-nya. Ya walaupun mengorbankan 40% kekuatannya lagi, Fate itu rela-rela aja. Karena dengan begini, Roxy juga akan bahagia melihat ibunya kembali sehat lagi. Panel cerita pun berpindah ke beberapa hari kemudian. Saat itu adalah hari di mana Fate dibawa sama Aaron untuk menghadap Raja Seyford. Tepatnya, dia adalah pimpinan dari kesatria suci yang ada di Seyford. Gregetnya nih, di sini Fate itu memasuki istana Seyford sambil memakai topeng tengkorak miliknya yang dibuat ulang sama Mine gitu. Tentu, banyak sekali kesatria suci kerajaan yang meragukan pewaris dari Aaron ini. Karena Fate sendiri yang memakai topeng untuk menemui raja sudah sangat tidak sopan gitu. Bahkan saat itu ada kesatria suci yang sebelumnya dipentalkan sama Mine, yaitu Rudolf Lancaster, yang langsung menghunuskan pedangnya kepada Fate nih. Ya, sebagai salah satu anak dari keluarga terkemuka di Seyford, dia itu tidak sudi melihat Fate yang bukan dari keluarga bangsawan menjadi kesatria suci teman-teman. Maka dari itulah dia ingin menguji kemampuan Fate terlebih dahulu nih. Tentu saja, menghunuskan pedang di hadapan raja adalah hal yang tercela juga nih. Tapi nampaknya Raja Seyford masih memperbolehkan duel di antara Lancaster dan juga Fate ini. Di sini, Fate pun tahu nih kalau Lancaster tidak berada di teritorium E. Maka dari itu, dia pun hanya berjalan santai saja menuju Lancaster yang sudah menyayat Fate beberapa kali dengan pedang miliknya. Tentu, itu adalah hal yang sia-sia saja. Sayatan dari Lancaster tidak bisa melukai Fate sama sekali. Melihat hal itu, Lancaster pun jadi panik nih. Dia pun langsung memeriksa status kekuatan dari Fate untuk mengetahui nih apakah Fate itu melakukan kecurangan atau tidak. Tapi tentunya, Fate pun melancarkan sihir anti-identifikasi yang secara otomatis membuat mata dari Lancaster itu buta teman-teman. Ya, sihir anti-identifikasi yang dilancarkan sama Fate itu terlalu kuat, sehingga orang yang di bawah teritorium E itu akan langsung buta ketika melihat status kekuatan dari Fate yang tidak diizinkan gitu. Tentu, kemenangan pun sudah ada di tangannya Fate nih. Dia juga bersiap-siap untuk mengakhiri hidup dari Lancaster daripada si Lancaster itu hidup dalam kondisi buta gitu. Namun tiba-tiba aja, kedua kesatria kerajaan yang menjadi pengawal raja pun langsung menghentikan aksi dari Fate nih. Gregetnya, mereka berdua bisa menggores Fate sedikit. Itu artinya kedua pengawal raja ini sudah berada di teritorium E. Melihat kalau kesatria kerajaan itu nampak melindunginya, Lancaster pun jadi sombong nih dan berkata kalau Fate sudah tamat. Namun nampaknya kedua kesatria kerajaan itu sedang ngeprank si Lancaster aja deh. Karena di sini mereka berdualah yang membunuh Lancaster. Di sini mereka juga berkata kalau raja telah menyambut Fate sebagai pewaris keluarga Barbatos. Dia juga berharap kalau Fate akan memberikan prestasi yang baik untuk kerajaan ini dan juga sang raja. Nah, mendengarkan hal itu tidak membuat Fate menjadi senang nih. Dia tidak percaya kalau semua kesatria kerajaan memiliki sifat yang sama saja. Mereka tidak peduli dengan rakyat jelata dan hanya berfokus kepada prestasi yang menguntungkan kerajaan. Fate tidak mau dengan hal itu. Setidaknya dia itu harus menjadi kesatria suci yang baik kepada rakyatnya seperti Roxy. Karena memang dia juga pernah tersiksa sebagai rakyat jelata gitu. Jadi di sini, Fate pun langsung menundukkan kepalanya kepada sang raja dan meminta permintaan penting nih. Fate meminta agar semua rakyat jelata itu diterima di wilayah Barbatos saja. Karena selama ini Seyford sendiri selalu mendiskriminasi rakyat jelata dan menempatkannya di pojok kerajaan gitu. Nah, tak terduga nih, sang raja pun menerima permintaan dari Fate. Bahkan dia juga mendapatkan sumber dana dari sang raja untuk mengurus para rakyat jelata itu.
yang ditampung di wilayah Barbatos. Dia ingin agar Fate mengurus mereka semua. Tentu Fate pun berterima kasih atas hal itu, tapi dia itu cukup penasaran dengan rupa dari sang Raja Seifur sendiri. Karena memang teman-teman, dalam ruangan tahta itu sang raja masih bersembunyi di balik tirai miliknya. Sebenarnya, tidak banyak juga nih kesatria suci yang sudah melihat langsung deh wajah dari raja yang sedang mereka layani itu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin sudah pembahasan singkat untuk Berserk of Glutonia kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gar Christopher, signing off.